Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao. Kami dalam coaching supervisi akademik. Saya Rediana Imelda Nulwanak, asal sekolah UPTD SD Negeri Bobafan. Saya Beatrix Paulina Tolai, asal sekolah UPTD SD Negeri Nau Adewan. Saya Bobby Versi Panggidae, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam coaching supervisi akademik saat ini kami akan berbagi peran sebagai supervisor, coachee, dan coach. Hari ini Ibu dan Ibu Redi akan melaksanakan praktik coaching, itu Redi ya. Di sini saya mau sampaikan rubrik penilaian tentang percakapan coaching yang akan Ibu berdua laksanakan. Bisa ini ya? Bisa Pak Bobby. Jadi saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Redi lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Redi sebagai coaching. Begitu Pak Bobby. Baik, itu poinnya. Kalau begitu, kompetensi mana yang Ibu mau kembangkan? Begini Pak Bobby, jadi kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coachee untuk bisa menggali potensi diri. Kompetensi yang mau diobservasi, kompetensi yang mana? Jadi kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Kalau itu nanti indikator ketercapaian tujuan yang mau dicapai Ibu itu yang mana? Baik Pak Bobby, jadi saya dapat menggali potensi coachee dengan indikatornya, misalnya Ibu Redi bisa mengembangkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta Ibu Redi dapat mempertanggungjawabkan aksi itu. Kalau begitu Ibu berdua bisa mulai sekarang. Nanti saya amati kegiatan Ibu berdua. Silakan. Salam Ibu Beatrix. Bisakah saya minta waktu Ibu sebentar? Ya, selalu Ibu Redi, silakan Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu. Baik Ibu Beatrix, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sebentar tentang keadaan murid-murid saya di dalam kelas. Siap Ibu Redi. Nah, apa yang mau Ibu Redi perbincangkan dalam sesi ini? Baik, terima kasih Bu Beatrix untuk waktu yang sudah diluangkan bagi saya. Di sini saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya mengamati anak-anak bahwa belakangan ini mereka mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga hal tersebut berdampak pada hasil belajar mereka, bukan meningkat tapi hasil belajar mereka itu menurun. Jadi ada beberapa siswa juga mereka malas untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan.
begitu ya Ibu Redi. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Redi dapatkan di akhir obrolan kita di sisi ini? Ya, baik Ibu, yang ingin saya temukan, saya dapatkan dari obrolan ini adalah di mana saya dapat menemukan hal-hal yang dapat menjadi motivasi bagi saya sehingga saya bisa memotivasi siswa-siswa saya di kelas agar mereka itu bisa lebih giat lagi dalam belajar. Oke, Ibu Redi. Nah, dari level 1 sampai level 10, menurut Ibu Redi sendiri, Ibu Redi adanya di level berapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Kalau untuk level tersebut Ibu, saya merasa saya berada di level 6. Baik Ibu Redi, jadi Ibu Redi ingin meningkatkannya ke level berapa lagi Ibu Redi? Jadi baik Ibu Beatrix, kalau menurut saya ingin memantapkan diri saya dengan kalau bisa saya ingin mencapai pada level ke-8. Itu menurut saya itu sudah cukup. Ya, mungkin apa rencana Ibu Redi untuk bisa sampai ke level 8? Jadi rencana saya yang akan saya lakukan itu adalah saya akan melakukan manajemen kelas, kemudian misalnya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari bersama siswa dalam proses pembelajaran, atau melakukan tanya jawab bersama siswa tentang kehidupan mereka sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan kami pelajari. Kemudian juga bisa menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana mereka rasa ingin tahu itu semakin tinggi dalam proses pembelajaran, dan pada akhirnya pembelajaran yang dilakukan itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Jadi dari beberapa rencana yang Ibu Redi sampaikan, mana yang menurut Ibu Redi dalam waktu dekat ini lebih mendesak untuk dilakukan? Ya, Ibu. Yang paling mendesak yang akan saya lakukan dalam pembelajaran itu adalah saya mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dengan melakukan ice breaking sesuai dengan tema yang akan kami pelajari di kelas. Oh begitu ya Ibu Redi. Nah jadi menurut Ibu Redi yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking ya. Ya, betul Ibu. Oke, mungkin kapan akan dilaksanakan? Ya, saya pasti akan melaksanakan rencana tersebut pada hari besok ini Ibu. Setelah coaching saya dengan Ibu ini, saya akan melaksanakannya pada hari besok ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Oke baik Ibu Redi, jadi untuk memudahkan pekerjaan daripada Ibu Redi, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam proses belajar yang telah Ibu buat? Jadi di sekolah saya ada teman guru yang sangat hebat dalam bidang IT. Jadi di situ saya bisa belajar bersama teman saya tersebut, dan saya belajar bagaimana cara saya membuat video pembelajaran yang menarik. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu Redi buat dan dapat terlaksana dengan baik? Jadi setelah rencana aksi besok saya lakukan Ibu, nanti setelah itu waktu berikut saya mengundang Ibu untuk saya bercerita kembali, saya sharing kembali dengan Ibu tentang rencana yang sudah saya laksanakan. Nah, obrolan kita saat ini sangat menarik. Jadi
Mungkin apa yang sudah Ibu Redi dapatkan dalam sesi obrolan ini? Jadi dalam perbincangan kita saat ini, di sini saya menemukan bagaimana cara saya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mencoba cara-cara tadi yang sudah saya kemukakan. Semoga itu bisa menambah wawasan saya dalam proses pembelajaran di kelas, dalam menghadapi permasalahan dengan peserta didik, di mana motivasi mereka, belajar mereka itu menurun dengan pengumpulan tugas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian bagaimana komitmen daripada Ibu Redi terhadap rencana tersebut? Jadi komitmen saya terhadap rencana saya itu, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar, seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, dan juga saya melakukan ice breaking agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, keren sekali Ibu Redi. Jadi semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana dari Ibu Redi setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Jadi semoga bermanfaat ya Ibu Redi ya hasil diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Salam. Salam juga Ibu Redi, sama-sama. Ya. Baik Ibu Beatrix, Ya, Robi. Ibu Beatrix dan Ibu Redi sudah menyelesaikan praktek coachingnya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam coaching sudah mencapai indikator pengembangan yang Ibu Beatrix inginkan? Ya, jadi puji Tuhan Pak Bobi, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Ya, kalau dari pengamatan saya, dari catatan hasil observasi saya, sudah bagus tadi kegiatannya. Cuma nanti butuh lagi jam terbang yang lebih banyak lagi supaya bisa mengali potensi dari coaching. Begitu ya. Baik Pak Bobi, jadi terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coach. Masih ada kompetensi apa lagi yang masih mau dikembangkan? Ya, Pak Bobi mungkin menurut saya ya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sering dihadapi. Baik Ibu Beatrix, saya pikir cukup ya pertemuan kita kali ini. Kita bisa akhiri praktik coaching kita. Saya sebagai pengamat terima kasih banyak buat Ibu Redi dan Ibu Beatrix sudah berpraktik bersama. Ada catatan yang kita. Selamat pagi Pak Bobi, apa kabar hari ini? Selamat pagi Ibu Redi. Baik, Ibu baik juga kan? Ya, puji Tuhan kabar saya baik. Jadi hari ini Pak Bobi dan Ibu Beatrix akan melakukan kegiatan coaching. Jadi di sini saya ingin berbagi cerita bersama Pak Bobi tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Bagaimana Pak Bobi bisa punya waktu? Bisa Ibu, tapi saya mau nanti untuk beri penilaian yang Ibu lakukan nanti lebih spesifik supaya saya mudah mengidentifikasi keberhasilan yang sudah capai
dan saya bisa menggali potensi yang ada pada coach Ibu Beatrix saja. Iya. Iya, baik Pak Bobi. Lalu dalam kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Saya mau nanti saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggiring atau membantu Ibu Beatrix untuk Baik Pak Bobi. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak Bobi bersama Ibu Beatrix? di bagian identifikasi Ibu, karena kadang-kadang saya bingung menentukan kata kuncinya. Baik, itu kompetensi yang ingin digali oleh Pak Bobi. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Bobi sebagai coach ini yang mana? Supaya saya bisa menggali potensi coaching dengan indikator, misalnya Ibu bisa menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencananya, serta mampu mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana itu. Serta nanti semoga nanti coachingnya bisa mempertanggungjawabkan aksinya. Baik Pak Bobi, jadi silakan Pak Bobi dan Ibu Beatrix melanjutkan dengan kegiatan coaching. Nanti di sini saya bisa mengamati kegiatan Pak dan Ibu. Silakan. Mulai ya. Jadi baik. Shalom, selamat pagi Pak Bobi. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar? Oh, Ibu Beatrix bisa, tidak apa-apa. Oke Pak Bobi, jadi begini, saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang murid-murid saya di kelas. Oke, kalau kita mau bincang-bincang tentang murid-murid di kelas begitu ya, Bu ya. Baik, coba Ibu Beatrix ceritakan kondisinya seperti apa. Jadi begini Pak Bobi, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Nah, saat ini saya sedang mengajar di kelas 6 yang dimana sekolah kami ini sekolah penggerak, sehingga sekarang di tahun ketiga karena kami angkatan kedua, sehingga di kelas 6 juga kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, saya mengamati bahwa anak-anak di kelas itu belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam proses belajar mengajar, sehingga hal itu berdampak sekali pada hasil belajar mereka pun menurun. Nah, ada beberapa siswa juga malas untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oh begitu ya. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar begitu, sehingga berpengaruh pada hasil belajar begitu ya. Kira-kira apa yang nanti Ibu mau dapatkan dari akhir obrolan kita nanti? Harapan saya dalam obrolan ini saya bisa dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat dan lebih semangat lagi belajar. Kalau dari level 1 sampai 10, menurut Ibu sendiri, Ibu ada di level berapa dalam hal memotivasi murid? Jadi saya merasa bahwa saya masih ada di level 6 sekarang. Ya. Begitu Ibu mau tingkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya sih tidak muluk-muluk untuk mau langsung ke level yang lebih di atas atau yang puncaknya yang 10, tapi saya mau mencoba untuk meningkatkannya ke level 8 saja dulu.
Terus nanti rencana ibu seperti apa supaya bisa sampai ke level 8 tuh? Ya, jadi begini Pak Bobi, saya mau memanage kelasnya dulu, misalnya kami memulainya dengan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, lalu bisa melakukan tanya jawab sekitar kehidupan mereka sehari-hari yang juga berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Terus rencana yang berikut bisa menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas begitu. Ibu cukup kreatif dan ibu punya ide-ide yang luar biasa. Ada beberapa ide yang muncul gitu ya. Tapi dari beberapa ide itu kira-kira yang mana yang mau ibu prioritaskan dulu? Jadi menurut saya si Pak Bobi mungkin yang akan segera saya prioritaskan dalam proses pembelajaran itu adalah mencoba dengan menggunakan video pembelajaran terlebih dahulu supaya bisa lebih menarik dan proses belajarnya bisa menyenangkan, karena menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu selain menggunakan video pembelajaran bisa juga dengan ice breaking. Jadi nanti yang ibu prioritaskan menggunakan video pembelajaran dan ice breaking ya? Iya. Akhirnya kapan nanti dilaksanakan? Mungkin ya saya sudah rencanakan setelah saya mendapatkan beberapa hal dari Pak Bobi, rencananya besok saya langsung terapkan di kelas. Ya. Nanti siapa yang nanti bisa membantu ibu untuk memotivasi anak-anak, membantu ibu dalam kegiatan yang ibu nanti laksanakan? Ada si teman saya Pak Bobi, dia namanya Pak Dekris, dia juga ahli dalam IT. Yes. Jadi saya akan belajar dengan Pak Dekris untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik. Maaf ibu, nanti saya lebih spesifik sedikit ya, ibu ya. Nanti bagaimana ibu tahu kalau rencana yang ibu buat nanti bisa terlaksana dengan baik? Minggu depan mungkin saya akan kembali untuk bertemu dengan Pak Bobi supaya kita bisa berdiskusi lagi mengenai rencana yang saya sudah buat. Siap. Terus dari diskusi yang sangat menarik ini, apa yang sudah ibu Petrus dapatkan? Jadi di sini saya merasa bahwa saya menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya di kelas dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu bisa menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya sudah mulai menurun. Komitmen ibu seperti apa terhadap rencana? Baik Pak Bobi, saya sih berkomitmen untuk selalu mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar. Jadi seperti menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan juga melakukan ice breaking sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu keren sekali ibu Petrus ya. Semoga nanti rencana ini bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu nanti rencana yang sudah ibu laksanakan dalam memotivasi anak-anak ini. Saya tunggu kabar dari ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya. Terima kasih buat diskusi hari ini. Itu sangat menarik ibu Petrus. Sama-sama Pak Bobi. Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi.
Ya, baik. Jadi Pak Bobi sudah menyelesaikan coaching bersama dengan Ibu Beatrix. Jadi di sini dalam kegiatan coaching tadi, apakah sudah mencapai indikator yang diharapkan oleh Pak Bobi? Ya, puji Tuhan sudah Ibu ready. Tinggal saya perlu lagi meningkatkan skill sebagai coach dan terus lagi belajar mengenai literatur yang berkaitan dengan coaching supaya menambah bekal ilmu yang ada pada saya. Ya, baik Pak Bobi. Jadi dari catatan hasil observasi saya ini, menurut saya sudah sangat bagus. Tapi mungkin Pak Bobi harus banyak lebih meluangkan waktu, memiliki waktu yang lebih cukup lagi dalam hal meningkatkan kompetensi dalam menggali potensi dari coaching yang Pak Bobi lakukan coaching itu. Baik, terima kasih Bu Reti buat pencerahannya. Lalu menurut Pak Bobi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya berpikir saya harus bisa mengidentifikasi permasalahan dari seseorang, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coach itu sendiri untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi baik Pak Bobi, saya pikir kita punya obrolan pagi hari ini cukup. Kita akhiri sudah di sini. Jadi selamat pagi untuk Pak Bobi, semoga sukses terus di kelasnya Pak Bobi. Selamat pagi Bu Redi, sukses untuk Bu Redi, terima kasih. Selamat pagi Ibu Redi, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu Beatrix, kabar saya sehat-sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan, saya juga kabarnya dalam keadaan sehat dan baik pula Ibu. Jadi hari ini Ibu ada rencana untuk melaksanakan kegiatan coaching. Nah, di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana Ibu Redi bisa? Sangat bisa Ibu. Jadi di sini saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan teman saya Pak Bobi sebentar ini bisa lebih spesifik supaya saya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika di dalam saya menggali potensi yang ada pada diri teman saya Pak Bobi yang sebagai coach. Baik Ibu Redi, jadi mungkin menurut Ibu Redi kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Redi kembangkan? Ya baik Ibu Beatrix, kalau kompetensi saya yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggiring coaching menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Bagus sekali Bu Redi, kalau memang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang ingin untuk Ibu melakukan ini, mau diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin saya observasi saat ini bersama teman saya itu di bagian identifikasi, karena terkadang saya bingung dengan menentukan kata kunci pada bagian identifikasi ini. Memang itu hal yang seringkali juga dialami oleh coach yang lain seperti itu Ibu Redi. Jadi mungkin apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai untuk Ibu Redi sebagai seorang coach? Jadi baik Ibu, yang akan dapat saya gali potensi dari coaching dengan indikator yang
Misalnya bisa mengungkapkan ide kreatif dari coach tersebut, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya, dan juga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dan ketika dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya, dan juga setelah melakukan rencana aksi tersebut, coach juga bisa mempertanggungjawabkan rencana aksi yang sudah dilaksanakan. Baik sekali Bu Redi. Nah, mungkin bisa saja langsung dimulai kegiatan coachingnya bersama teman Ibu. Selamat pagi Bu Redi, apa kabar? Selamat pagi juga Pak Bobi, kabar baik saya hari ini. Minta waktunya sedikit Bu Redi, saya mau diskusi sedikit tentang murid-murid saya ini. Ya baik, siap Pak Bobi, saya siap untuk mendengar kira-kira apa yang ingin Pak Bobi bicarakan dalam perbincangan kita saat ini. Begini Bu Redi, saya mau membahas tentang kondisi siswa saya ini mengajar di kelas 12 kurikulum itu. Saya mengamati bahwa anak-anak di kelas ini belakangan ini mulai mengalami penurunan belajar, motivasi belajar mulai menurun. Nah, itu berpengaruh sekali pada hasil belajar mereka. Ada beberapa siswa yang malas sekali membuat tulis. Oh begitu Pak Bobi ya. Jadi memang kondisi sekarang karena mungkin perkembangan, jadi banyak sekali anak-anak di kelas itu mengalami penurunan dalam motivasi belajar mereka, dan hal tersebut juga bisa berdampak pada hasil belajar mereka yang bukannya meningkat, tetapi hasil belajar mereka itu akan menurun. Nah, Pak Bobi, kira-kira apa yang ingin Pak Bobi dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Dari diskusi saya dengan Bu Redi nanti, saya bisa temukan cara-cara untuk motivasi siswa-siswa saya untuk lebih termotivasi lagi dalam belajar. Baik Pak Bobi, jadi satu kesan yang bagus. Jadi kalau menurut Pak Bobi, dari level 1 sampai ke level 10, kira-kira level berapa saat ini yang sudah dicapai oleh Pak Bobi dalam hal memotivasi siswa dalam proses pembelajaran? Saya masih ada di level 6 ini ya. Baik, jadi saya pikir level 6 juga cukup bagus, tapi kira-kira Pak Bobi menginginkan level berapa Pak Bobi bisa mencapai? Saya tidak mau muluk-muluk, cukup level 8 cukup. Jadi baik Pak Bobi, lalu tadi Pak Bobi mengatakan bahwa ingin mencapai ke level 8. Kira-kira rencana Pak Bobi itu seperti apa? Rencana saya itu nanti mulai dulu dari manajemen kelas. Ya, saya nanti akan coba buat ice breaking, perbanyak ice breakingnya, kemudian melakukan tanya jawab tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang nanti kita pelajari. Kemudian juga saya nanti akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalkan video pembelajaran itu. Saya akan coba itu. Ya, jadi baik Pak Bobi. Jadi ternyata ada sekian rencana yang ingin didapatkan, yang dilakukan oleh Pak Bobi. Kalau menurut Pak Bobi, kira-kira bagian yang mana, rencana mana yang ingin dilakukan oleh Pak Bobi dalam waktu dekat ini? Saya rencananya besok ini saya masuk ke kelas mereka itu, saya nanti langsung praktik dengan buat video pembelajaran, kemudian perbanyak ice breakingnya. Baik, Pak Bobi. Jadi itu memang sangat bagus Pak Bobi. Jadi menurut Pak Bobi lagi, apa yang harus dilaksanakan, apa yang dilakukan Pak Bobi dengan tadi bilang langsung mempraktikkan dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses
belajar. Jadi pada besok ini mungkin Pak Bobi sudah mempraktekkan, ya Pak Bobi? Iya. Jadi rencananya untuk prakteknya besok Ibu. Saya pikir sepertinya harus ada orang yang bisa bantu saya. Jadi baik, berarti Pak Bobi mengharapkan ada bantuan dari teman. Lalu kira-kira menurut Pak Bobi, untuk memudahkan ini pekerjaan ini, siapa yang bisa membantu Pak Bobi dalam melaksanakan rencana aksi ini untuk memotivasi murid dalam belajar? Rencana saya minta bantuan Hersa, ada teman baru guru bahasa Inggris juga, dia hemat IT. Saya pikir dia nanti bisa bantu saya dalam membuat video pembelajaran. Karena jujur saya akui dia lebih punya kemampuan lebih di bidang IT. Hersa hebat ya. Ya, baik. Jadi bagaimana saya bisa tahu kalau Pak Bobi sudah melaksanakan separuh dari rencana yang disebutkan? Minggu depan saya kembali lagi. Kita ngobrol lagi ya. Ya, baik Pak Bobi. Ya, jadi satu rencana yang bagus dan saya juga merasa pasti Pak Bobi akan bersiap untuk mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Nah, Pak Bobi, dari hasil perbincangan kita yang sangat menarik ini, apa yang sudah Pak Bobi dapatkan? Bersyukur sekali bisa diskusi dengan Ibu Redi. Dari diskusinya tertemukan ada 3 hal yang bisa saya pakai untuk memotivasi siswa saya. Yang pertama itu membuat diskusi tentang kampus kita, analis kita berkaitan dengan tema atau yang kita pelajari, kemudian memperbanyak ice breaking dan membuat video pembelajaran yang lebih menarik. Ya, baik. Jadi cukup bagus rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Bobi dengan sekian rencana yang sudah dikemukakan oleh Pak Bobi. Semoga dalam rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya akan tetap menunggu hasil rencana dari Pak Bobi. Jadi semoga perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat bagi Pak Bobi. Ya, terima kasih banyak Ibu Redi. Saya akan terus konsisten nanti untuk melaksanakan rencana saya. Saya bersyukur bisa ketemu Bu Redi. Terima kasih banyak Bu Redi sudah berhasil mempengaruhi saya untuk menemukan ada beberapa hal yang positif yang bisa saya coba nanti dalam memotivasi saya. Terima kasih banyak Bu Redi. Terima kasih juga Pak Bobi. Selamat pagi, sukses terus. Sukses, terima kasih banyak. Baik, Ibu Redi. Jadi mungkin apa yang tadi sudah dilakukan pada saat melakukan coaching bersama dengan Pak Bobi sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Redi inginkan. Jadi baik Ibu Patrick, saya bersyukur dengan kegiatan coaching tadi. Jadi dalam kegiatan coaching tadi mungkin saya tinggal saja meningkatkan pengetahuan atau keahlian saya sebagai coach, di mana saya juga harus terus berlatih mencari wawasan tentang coach untuk menambah ilmu sebagai bekal saya, sehingga pada waktu-waktu ke depan saya bisa menjadi coach yang profesional. Sangat bagus ya Ibu Redi ya. Jadi selama kegiatan coaching tadi saya sempat mengamati dan juga saya sempat membuat catatan di sini bahwa sudah bagus, hanya mungkin butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill atau keterampilan dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching.
Jadi baik Ibu, terima kasih atas pengamatan yang sudah Ibu berikan, dan itu akan menjadi bahan bagi saya untuk saya boleh meningkatkan keterampilan saya dalam hal melakukan coaching dengan teman yang lain. Jadi bagus sekali kalau Ibu sendiri sudah merefleksikannya, dan mungkin kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu Redi kembangkan. Jadi baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah di mana saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dalam membuat, di mana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang di mana menggiring coach agar coach tersebut dapat menemukan sendiri solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali ya Ibu Redi ya. Jadi baik, saya kira dari saya cukup dulu. Mungkin kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan semoga sehat selalu dan juga sukses dalam kelasnya nanti ya Ibu Redi ya. Ya, selamat pagi juga Ibu Beatrix. Sukses juga buat Ibu Beatrix dan sehat terus.